Sobat Berita Jatim TV, masih bersama saya Ibnu Wibowo di Jalan Sutra. Saya sekarang berada di perumahan Flamboyan, Kota Batu. Di belakang saya ini ada villa yang sudah tidak dihuni lagi, cenderung mangkrak. Coba tebak tempatnya ini tempat apa? Cluenya adalah terorisme. Ya, jadi gini, 9 November 2005 dipimpin oleh Tito Karnavian, sekarang Mendagri. Dulu dia salah satu pimpinan di Densus 88. Mereka menggerebek tempat persembunyian dari Dr. Azhari, salah satu gembong terorisme top yang sempat membuat heboh di Indonesia. Nah, waktu itu dia memilih tempat persembunyian akhirnya di Batu sini, di Villa Flamboyan sini. Karena kejelian dari pihak polisian, akhirnya dia bisa diringkus dan ditembak mati. Hari ini saya bersama tim Jalan Sutra akan jalan-jalan dan akan melihat kondisi di tempat penggerebekan ini. Mau tahu? Ayo jalan-jalan sama saya, kita masuk ke dalam. 9 November 2005, tim Walet Hitam Densus 88 itu pada akhirnya menemukan titik terang. Mereka menemukan titik terang setelah 3 tahun terus memburu Dr. Azhari. Hingga waktu itu awalnya seperti ini. Jadi ini yang saya baca, titik terang ini setelah tim Walet Hitam itu berhasil melacak salah satu tim dari Dr. Azhari. Jadi dari gembongnya Dr. Azhari itu berhasil dilacak nomor teleponnya dan diketahui keberadaannya. Nah, pada akhirnya cerdiknya itu si tim Dr. Azhari namanya Reno, dia terus berpindah-pindah tempat, jadi nomor telepon ponselnya itu tidak pernah teracak di tempat ini. Cerdik sekali, tapi waktu itu Petrus Golose, sekarang dia Kapolda Bali, berhasil menginterogasi dan mendapatkan titik terang bahwa Dr. Azhari bersembunyi di sini. Nah, bisa kita lihat sekarang saya berada di area tengah rumah. Area tengah rumah ini saya lihat ini harusnya dulu jadi ruang tamu sih. Rumah ini tidak begitu besar, mungkin sekitar 10x19 mungkin ya, 10x19 dengan 2 kamar tidur. Bisa dilihat, nah ini nih, ini kamar tidur utama nih kayaknya, karena melihat posisinya dia di depan dan punya akses jendela langsung ke jalan raya. Ini kamar tidur kedua, kemudian 1 kamar mandi, dan nah ini ada kamar tidur ketiga lagi yang juga punya akses jendela ke depan. Kemudian ada 1 dapur di belakang rumah. Bisa dilihat sejak terjadinya penggerebekan itu, rumah ini tidak lagi ditempati dan dibiarkan mangkrak sih sama penghuninya. Dr. Azhari sendiri tidak pernah berjalan mudah pada saat itu. Jadi waktu itu semuanya dilakukan secara darurat. Operasinya dilakukan secara darurat. Baku tembak pun terjadi untuk waktu yang lumayan panjang sampai akhirnya Dr. Azhari berkata bahwa saya akan keluar, jangan ditembak. Tapi ternyata di tubuhnya ada dililit bom. Jadi akhirnya terpaksa tim Walet Hitam dari Densus 88 mengambil tindakan tegas. Saya masih akan jalan-jalan di area penyergapan ini. Tetap bersama saya di Jalan Sutra. Sobat Berita Jatim ini penasaran terkait detik-detik tewasnya Dr. Azhari setelah diburu oleh pihak polisian. Jadi seperti ini cerita detailnya. Jadi waktu itu Dr. Azhari sebenarnya sudah sempat keluar rumah dan mengatakan jangan ditembak. Tapi itu tadi, kenapa polisi bisa curiga dia memakai rompi bom? Karena ada yang aneh di struktur
pakaiannya itu. Jadi waktu itu polisi berteriak jika ayo buka baju kamu, kita tidak akan tembak. Tapi dokter Hazari malah masuk lagi ke dalam dan menantang polisi untuk masuk kalau mereka memang berani. Tapi polisi justru malah menembak mati dokter Hazari. Bisa kita lihat rumah ini sebenarnya tidak pernah disentuh lagi ya sejak kejadian itu. Sudah sekitar 2005, sekarang 15 tahun ya. Sejak 15 tahun yang lalu rumah ini tidak pernah mendapatkan renovasi apapun, dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya setelah disewa oleh dokter Hazari. Mungkin ada bekas-bekas yang masih ada dari penyergapan itu. Saya kurang tahu pasti, tapi bisa jadi hal seperti ini tuh. Seperti lubang-lubang seperti ini tuh ada apa ya? Rikoset kali ya, rikoset dari tembakan yang ditujukan pihak kepolisian kepada dokter Hazari. Sebenarnya masih banyak, karena waktu itu juga sempat terjadi baku tembak yang lumayan panjang. Sayangnya untuk jejak-jejak yang lebih detail tidak bisa lagi terlihat karena rumah ini juga sudah termakan usia gitu kan. Tidak bisa lagi kita lihat. Harusnya ketika mungkin kusennya kan, kusen di pintu ini masih ada. Nah, ketika kusen di pintu ini masih ada, kita harusnya bisa lihat bekas-bekas tembakannya. Tapi mungkin kusennya sendiri diambil ya oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Nah, dokter Hazari sendiri sebenarnya lama bersembunyi di area flamboyan ini, di perumahan flamboyan ini. Kenapa bisa tidak terdeteksi? Saya akan kasih analisa saya sambil kita jalan keluar ke area perumahan. Ayo ikut saya. Jadi sekarang saya di perumahan flamboyan ini sekitar pukul 2 siang. Tidak ada, saya melihat satupun warga yang ada di luar ya. Kita lihat ada 2 tukang yang sedang melakukan renovasi rumah sekitar. Jadi bisa dipahami kenapa sampai bisa dokter Hazari begitu lama bersembunyi di sini, karena memang warga di sini jarang beraktivitas sih harusnya. Tidak ada satupun yang luar, dan banyak juga di sini villa-villa sewaan. Jadi interaksi antar warganya tidak seperti di pedesaan gitu. Dan nah ini uniknya, setelah lama mangkrak akhirnya mungkin sempat digunakan jadi tempat pembuangan sampah sampai akhirnya muncul tulisan bukan tempat sampah. Nah, oke sobat Berita Jatim, kalau kalian mungkin mau foto-foto di sini mungkin sebaiknya jangan ya, karena ini kan area perumahan kan, area penduduk gitu. Tapi yang jelas kalau kalian mau pantau terus Jalan Sutra bersama saya Wibowo, nggak ada masalah. Tetap sama saya di Jalan Sutra Berita Jatim TV, kita masih akan jalan-jalan lagi, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah.